Ya, kawan-kawan, kita ketemu lagi di Ajim Talk. Kita hari ini akan membahas tentang eh, bagaimana tanggal 14 Desember nanti ketika KPU RI akan mengumumkan partai mana saja yang akan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Kita akan tanyakan kepada Bung Kahar. Bung Kahar, bagaimana peluang dengan Partai Buruh di 2024 nanti ketika KPU mengumumkan sebagai salah satu peserta pemilu? Ya, ketika Bung Azim bertanya soal ini, saya teringat dengan apa yang selalu dipekikan, diteriakkan oleh kaum buruh dalam setiap aksi-aksinya, yaitu tentang buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Dan bahkan di sana juga ada satu teriakan yang kemudian dilanjutkan, buruh berkuasa, rakyat sejahtera gitu. Kata-kata bahwa buruh bersatu tak bisa dikalahkan, saya kira ini mewujud nyata dengan apa yang dialami oleh Partai Buruh. Jadi persatuan elemen gerakan, ada 11 inisiator organisasi yang menghidupkan kembali Partai Buruh, dan ada banyak elemen yang kemudian sokong menyokong bahu membahu untuk menghidupkan kembali Partai Buruh. Saya kira optimisme itu terwujud saat ini, di mana kita sudah sangat yakin begitu ya, bahwa di tanggal 14 Desember nanti ketika KPU mengumumkan partai-partai mana saja yang akan lolos dalam verifikasi untuk kemudian bisa ikut dalam pemilu di tahun 2024, satu di antara partai yang lolos itu adalah Partai Buruh. Dan kita bisa melihat sampai saat ini dari setahun yang lalu begitu ya, ini tidak lama dipersiapkan. Saya kira dari Oktober kita kongres untuk menghidupkan kembali partai ini, dan kemudian teman-teman bekerja keras di berbagai daerah untuk memastikan uh, apa namanya persyaratan itu bisa dipenuhi. Itu bisa dipenuhi. Kita lolos verifikasi administrasi dan sekarang sudah verifikasi faktual sudah dilakukan. Kok rasa-rasanya dari laporan-laporan yang ada, dari fakta-fakta yang ada, itu optimisme bahwa tanggal 14 Desember partai ini akan lolos dalam uh, menjadi peserta dalam pemilu 2024 itu semakin dekat lagi. Dan optimisme itu tanpa mendahului begitu ya, tanpa mendahului kehendak Tuhan, Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal sudah mengumumkan hampir pasti, insya Allah partai ini akan lolos dalam apa namanya menjadi peserta pemilu di 2024 itu Bung Nasib. Baik, kalau Partai Buruh dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024, apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di Partai Buruh? Oh iya, ini pertanyaan yang tepat. Jadi pertanyaannya, kalau lolos begitu, ya, bukan soal pertanyaan kalau tidak lolos begitu, karena kita menutup peluang untuk tidak adanya tidak lolos. Kesungguhan kita untuk berjuang, kesungguhan kita untuk memastikan partai ini lolos, saya kira memastikan optimisme soal itu. Nah, kita mau berangkat dari apa yang menjadi mimpi awal dari keberadaan dari Partai Buruh. Partai Buruh ini kan mimpinya adalah tentang eh, tidak ada lagi regulasi yang dibuat tanpa mendengarkan aspirasi dari kaum buruh. Ini berawal dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang buruh tidak didengar aspirasinya, dipunggungi aspirasinya. Bahkan dalam tanda kutip dibohongi ketika penyampaian aspirasi itu dilakukan. Kita tidak mau itu terjadi. Maka ketika nanti partai ini dinyatakan lolos, hal yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah partai ini bisa lolos. Dan yang kedua tentu kita juga akan melakukan semacam apa namanya perayaan kemenangan begitu ya. Jadi di berbagai daerah secara serentak saya kira euforia gegap gempita tentang kemenangan itu akan diperlihatkan. Karena ini tahapan yang penting. Bisa ikut pemilu, saya kira juga sekaligus menunjukkan tentang identitas dari kelas pekerja itu sendiri. Karena selama ini tidak ada partai-partai banyak tahun begitu ya, banyak tahun ini beberapa tahun ini tidak ada partai yang kemudian mengidentifikasi sebagai partainya kelas pekerja. Nah, ketika partai itu ada, partai itu lahir, dan kemudian partai itu bisa ikut berlaga dalam pemilu di 2024 nanti, tentu saja itu menjadi kegembiraan dari kaum buruh. Jadi persis kalau yang akan dilakukan oleh partai buruh ketika kemudian dinyatakan lolos, ya saya kira uh, itu kita memaknai sebagai tonggak penting, tonggak awal begitu untuk kelas pekerja bisa semakin bermartabat, tonggak awal untuk memastikan tidak ada lagi aspirasi kaum buruh yang dipunggungi. Baik, kita bicara partai gitu. Apa yang menjadi jualan gitulah bagi Partai Buruh dengan tidak mengulang kesalahan-kesalahan seperti yang pernah dilakukan oleh partai-partai yang lain. Bila
Partai Buruh lolos sebagai peserta pemilu? Ya, saya kira Partai Buruh tidak menjual janji begitu ya. Karena apa yang dilakukan Partai Buruh itu adalah kerja sehari-hari. Kita tahu tanpa ada partai, saat ini gerakan buruh bersama dengan serikat buruh itu selalu melakukan pembelaan terhadap kepentingan kaum buruh. Aksi-aksi tentang upah dilakukan, penolakan terhadap PHK diserukan, peningkatan jaminan kesejahteraan, jaminan sosial itu selalu dikumandangkan. Itu adalah gerakan buruh yang saat ini kita lihat hari-hari yang kita lihat. Jadi tidak hanya ketika pemilu, pembelaan terhadap PHK itu dilakukan saban hari. Perjuangan tentang upah dilakukan 24 jam dalam sehari. Terus-menerus dilakukan. Begitu juga dengan serikat petani. Serikat petani juga berada bersama-sama dengan para petani untuk memastikan agar hak petani itu bisa diwujudkan. Begitu juga dengan ada organisasi perempuan percaya yang selalu mengedepankan tentang kepentingan-kepentingan perempuan, kawan-kawan miskin kota yang juga berkutat saban hari terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dari kaum miskin kota, kaum urban dan sebagainya. Begitu juga dengan organisasi pemuda yang menyokong tentang keberadaan dari partai ini. Semuanya tidak ada partai pun mereka bekerja setiap hari untuk memastikan agar kesejahteraan itu bisa diwujudkan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian organisasi-organisasi yang selama ini terus melakukan pekerjaan, tidak hanya menjual janji tapi melakukan aksi nyata, dia punya sebuah alat politik, sebuah partai, tentulah mereka akan melanjutkan kerja-kerja itu menjadi lebih kuat lagi. Ya. Kerja-kerja yang selama ini hanya dilakukan oleh serikat, yang kita tahu bahwa serikat tidak bisa membuat kebijakan, itu kemudian mewujud menjadi sebuah kerja-kerja yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Nah, tentu ketika gerakan buruh punya partai politik, dia akan mengejawantakan kegiatan-kegiatan, aksi-aksi, perjuangan-perjuangan itu tidak hanya dalam ranah apa namanya non litigasi di lapangan, tapi dia juga akan tampil untuk menekan pembuatan kebijakan. Bahkan kalau dia berkuasa, dia akan membuat kebijakan itu sendiri. Gerakan buruh yang dipikirkan itu selalu tentang kesejahteraan. Gerakan buruh yang selalu dipikirkan itu adalah tentang peningkatan pendapatan, peningkatan indeks kebahagiaan begitu. Nah, kalau itu dalam bentuk partai, tentulah partai itu setiap hari kerjanya juga seperti itu. Kerjanya adalah memperjuangkan, mewujudkan tentang kesejahteraan yang akan dilakukan. Dan itu kita bisa berkaca di berbanyak negara. Di Inggris ada partai buruh yang kemudian kita tahu bahwa dia cukup sukses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Inggris. Di Australia ada partai buruh, di Finlandia, di Selandia Baru itu ada partai buruh yang saya kira itu di Brasil ada partai buruh dan kita tahu bahwa contoh-contoh itu mengajarkan kepada kita bagaimana ketika partai buruh berkuasa, dia akan mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Jadi pendek kata, kalau kemudian ditanyakan apa yang menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa partai buruh tidak seperti partai-partai yang lain yang uh, banyak menjual janji ketika ingin dipilih, tapi kemudian setelah terpilih melupakan janjinya. Dan saya mau bilang Partai Buruh tidak seperti itu karena ini adalah lahir dari gerakan. Partai Buruh disokong oleh gerakan. Partai Buruh hadir dengan cita-cita untuk memperkuat gerakan. Maka ketika dia lahir, ketika dia berkuasa, ketika dia kemudian duduk di Senayan, di ruang-ruang pengambil kebijakan, dia akan melanjutkan kerja-kerja dari organisasi rakyat tadi. Organisasi rakyat, organisasi serikat petani, serikat buruh, serikat nelayan yang saban hari berjuang untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Indonesia yang sejahtera, welfare state itu akan diwujudkan oleh Partai Buruh. Baik, Bung Har, uh, besar harapan kita mudah-mudahan tanggal 14 Desember nanti Partai Buruh lolos semuanya dan diumumkan menjadi salah satu peserta pemilu di 2024. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan buruh dan masyarakat Indonesia bisa segera terwujud, yaitu mewujudkan negara sejahtera. Bung Har, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Bung Azim. Dan ini tanggal 11, 14 itu 3 hari lagi. Nah, kita mohon dukungan, mungkin doa dari kawan-kawan semua agar Partai Kelas Pekerja bisa lahir di Indonesia untuk kemudian bisa ikut dalam pemilu tahun 2024. Terima kasih atas dukungannya. Semoga sukses Bung Har dengan partai buruhnya. Oke, terima kasih Bung Azim.